Mulai ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini masuk ke pertemuan ketiga dalam serangkaian pelatihan digital marketing. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk atau yang diajukan ke Dita ya. Mungkin nanti boleh diajukan ke Mas Joko jika ada pertanyaan. Sebelum kita memulai agenda pada malam hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izin ambil dokumentasi, teman-teman. Dimohon open cam ya. Oke, masih banyak yang off cam ini, Bu. Ya, monggo. Mbak Vinci, Mas Ferry, Mbak Rahmani Tias. Oke, ada yang izin tidak bisa open cam. Oke, kita berikan pose terbaiknya ya, teman-teman. Saya hitung satu, dua, tiga. Lagi ada dua slide nih. Satu, dua, tiga. Pak Haji gak senyum ini Pak Haji. Lihat masker Mas jadi apa? misi dinner ini loh, keren kayaknya tuh. Baik, setelah sesi dokumentasi nanti kita akan langsung masuk ke sesi materi. Hari ini lanjut materi untuk analisa data bisnisku ya. Kemarin sudah saya sempat mention di pertemuan kedua. Hari ini melanjutkan analisa lagi dan mungkin akan pusing lagi. Tapi tingkat kepusingannya nggak seperti kemarin gitu ya Mas Joko ya. Hari ini yang dianalisa atau yang dibaca produk sendiri. Kalau kemarin kan LSP gitu ya. Hari ini untuk melengkapi classroom analisa bisnisku ya. Jadi bisnisku ada tiga tugas. Kemarin di bisnisku itu ada product knowledge. Itu di tugas dari pertama dengan Mas Yusuf. Kemudian hari ini analisa data bisnisku dengan Mas Joko. Dan nanti disambung dengan Google Profile Business. Betul ya Mas Joko ya? Oke, nanti jika ada kendala teman-teman boleh langsung diajukan ke Mas Joko. Apa kita tektokan aja. Nanti jika ada kendala boleh langsung disampaikan seperti itu. Kita mulai waktu dan tempat kami. Persilakan Mas Joko. Oke, terima kasih Mbak Lulu untuk waktu dan tempatnya. Suara saya jelas ya, Mbak? Jelas ya? Belum begitu clear sih di aku. Cek, tes. Jelas ya, Mbak? Oke, better dari yang tadi. Boleh Oke, jelas dilanjut ya. Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman Bu Rati dan Pak Haji. Nah, bertemu lagi dengan saya ya. Untuk materi kali ini sudah sampai ke Mbak Dita, analisa data bisnisku dan Google Profile Bisnis. Oke. Untuk sebelumnya, sebelum lanjut ke materi, adakah pertanyaan yang asesmen bisnis kemarin kesulitan? Boleh ditanyakan. Sepertinya agak rancu di itu Mas di bagian upload penugasannya. Untuk tugas ini diupload di classroom yang sebelah mana gitu. Untuk asesmen bisnis, bentar saya share screen dulu.
Untuk asesmen bisnis itu di-uploadnya di bagian asesmen bisnis. Nah ini, khusus asesmen bisnis kemarin ya, 1 sampai 6 kemarin, yang sudah selesai itu nguploadnya di asesmen bisnis. Form yang dikirimkan Mbak Dita, analisa data bisnisku itu nanti diserahkannya di sini. Tapi habis ini ya kita kerjakan dulu. Oke. Yang kemarin, tugas kemarin yang kita bahas kemarin, kita kerjakan kemarin, nguploadnya di asesmen bisnis. Oke. Boleh kalau bisa PDF, di filenya bentuknya PDF. PDF. Oke. Boleh Oke. dilanjut Mas untuk analisa data bisnis itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Lanjut ke analisa data bisnisku. Analisa data bisnisku untuk classroomnya ada di bisnisku di nomor 2. Ini ya soalnya cuman satu soalnya. Analisa data digital mencakup keyword yang dipakai, tren analisis, traffic di website, dan sosial media. Jadi kita diminta untuk menganalisa bisnisnya sendiri terkait keyword yang dipakai, tren analisisnya, terus traffic website. Belum punya website ya, kalau traffic websitenya bisa dikerjakan besok setelah pembuatan website. Dan sosial media. Sosial medianya juga kalau sudah punya bisa dimasukkan di plank ya nanti. Oke. Mas mau tanya, berarti nanti tugasnya dikumpulin di sini juga di bisnisku. Iya benar. Jadi nanti penguploadan tugas bisnisku itu ada 3. Product knowledge, analisa data digital, dan strategi optimasi. Yang asesmen bisnis jangan dikumpulkan di sini ya. Ini khusus analisa data digital. Oke. Share screen masuk ya, tampil ya. Masuk, Mas Joko. Oke, ini saya contohkan analisa data bisnisku. Jadi bisnisnya kampus digital. Saya contohkan ya. Nanti teman-teman mengerjakannya pakai bisnisnya sendiri-sendiri. Boleh bisnis yang sudah berjalan atau bisnis yang akan berjalan atau angan-angan dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai ini ya, punya saya langsung diupload jangan ya. Tapi diedit dulu pakai bisnisnya masing-masing. Oke, analisa data bisnisku. Ini nama tokonya kampus digital. Saya contohkan kampus digital ya. Produk yang dijual itu pelatihan digital marketing. Nah, nomor 1, di sini ada kata kunci yang saya mau pakai. Bentar, Mas Joko, ini kelihatannya belum tampil yang contohnya ya, baru yang di Classroom itu. Oh, Share-nya Windows aja, Ji. jadi ini saya ulang ya. Saya contohkan analisa data bisnisku, bisnisnya kampus digital. Ini nama tokonya kampus digital, produk yang dijual adalah pelatihan digital marketing. Untuk formatnya itu sama dengan asesmen bisnis, sama persis 1 sampai 6. Cuman diganti dengan bisnisnya kita sendiri. Oke. Ini nomor 1, kata optimasi bisnis kita itu apa saja.
Oke. Di sini saya contohkan 5. Nanti saya akan optimasi pakai kata kunci ini. Jadi setiap postingan, setiap hashtag, setiap caption akan tampil kata kunci ini. Kata kunci yang akan saya gunakan. Jadi setiap artikel, setiap konten, konten video, konten eh, artikel, konten foto itu pasti ada kata kunci ini. Dan kita cari jumlah volumenya. Oke, kemarin pakai Uber saja ya. Nah, ini ada tools pakai namanya Ahref. Ahref keyword generator. Karena kalau Uber saja itu kan terkendala kita dibatasi 3 pencarian aja ya. Jadi kalau keyword generator itu sampai 11 kalau nggak salah. 11 pencarian. Nah, ini bebas ya. Untuk penentuan kata kuncinya yang mau dipakai itu bebas. Yang penting terkait dengan produk atau nama toko. Bahan. Oke. Nah, tinggal untuk mencari volumenya. Untuk volume bisa ketikkan saja di sini. Pelatihan digital marketing. Ini saya copy dulu ya. Linknya copy. Saya pastekan di chat. Dulu. Nah, baru di find keyword dicari ya. Oke, nah ini volumenya di atas 1000. Teman-teman di sini juga ada referensinya juga ya kalau bingung mencari kata kunci, tinggal masukkan aja produknya nanti akan muncul referensi dari kata kunci tersebut. Nah, ini banyak boleh dipakai atau boleh tidak dipakai silahkan. Kalau punya kata kunci sendiri itu malah referensinya juga kalau di Arif. Oke. Jadi ini kalau mau dipakai ya tinggal copy paste aja. Terus ini sudah ada volumenya. Yang dipakai cukup kata kunci sama jumlah volumenya aja. Oke. Itu ya. Ini nomor 1. Jadi teman-teman saya ulangi lagi. Kata kunci di sini bebas ya. Bebas teman-teman milih sendiri, inovasi sendiri. Yang terpenting terkait dengan produk atau nama tokonya. Nah, nanti pakai Ahref semua ya ini. Oke. Terus nomor 2 selanjutnya adalah traffic website.
Masuk ya? Suaranya masuk nggak? Halo, cek. Masuk. Lanjut ya. Nomor 2 adalah traffic website. Nah, ini traffic website besok. Jadi nanti bilang sama Mas Satria atau mentornya ya. Mentornya Mas Satria di bagian. Oke. Nah, di bagian statistik ini diklik aja statistik. Apapun hasilnya di screenshot ya. Apapun hasilnya ini tampilannya 0, pengunjungnya 0, sukanya 0, komentarnya 0, nggak apa-apa di screenshot aja. Terus dipastekan di lembar jawab seperti ini. Dan diberi hasil analisanya seperti ini. Untuk traffic website. Oke. Selanjutnya adalah kompetitor. Kompetitor kata kunci ini sama ya, sama ke asesmen bisnis di nomor 3 itu sama. Sebentar Mas, ini masih login WordPress. WordPress-nya besok aja gak apa-apa Mbak. WordPress-nya belum pelatihan kan? Belum, tapi saya buka WordPress harus login dulu Mas, nggak bisa kayak langsung kayak Mas Joko. Iya, karena WordPress-nya belum, teman-teman belum buat, belum pelatihan besok buatnya. Itu harus buat dulu websitenya. Jadi di pertemuan besok, ini apa namanya, formnya ini dikosongin dulu, yang bagian traffic website ini dikosongin dulu. Diisinya besok waktu setelah pertemuan website. Jadi kalau websitenya sudah jadi itu kan perlu login dulu, perlu buat dulu buat akun, terus buat postingan dan lain-lain, itu sekalian ketentuan yang diminta di Classroom kan ada itu pembuatan website dan artikel lah, itu sekalian nanti statistiknya di screenshot ditaruh di sini. Jadi untuk analisa data bisnisku itu nggak harus dikumpulkan sekarang, nggak apa-apa. Nunggu selesai pelatihan dari website sama ada sosial medianya. Untuk nomor 2 ini untuk hari ini dikosongin dulu nggak apa-apa. Besok diisinya waktu pelatihan website. Oke. Ya benar, baru dibimbing besok untuk pembuatan. Oke. Selanjutnya kompetitor kata kunci ini sama ya. Dari 5 ini, 5 yang di atas nih yang mau kita pakai, diambil, ini saya contohkan 2, diambil 2 aja gak apa-apa. Kalau di tugasnya 3 ya, ini ambil 2 aja gak apa-apa. Ini masih atau jenengan ngetik ya? Oh, share screen-nya nggak ikut ya? Oh, nggak mau ikut ya share screen ya? Bentar. Ikut nggak? Ini ya ini kelihatan di Ultra. Oke, berarti ikut ya. Kalau ganti-ganti ini ikut ya. Dari tadi nggak ikut berarti. Saya geser tab-nya, ikut nggak? Ikut ya? Udah ikut ya ini ya? Ini di WordPress. Tampil ya? Iya di WordPress. Tampil, terus kalau ini di Word tampil juga nggak? Tampil Pak. Tadi Oke, berarti tampil. Oke, maaf. Eh,
Ini dikumpulkan di classroom yang mana? Di bisnisku, yang di bisnisku. Nomor 2. Terus selanjutnya ya di nomor 3 ya. 3 tadi kompetitor. Kompetitor sama ya, nyari di Google. Kata kunci yang kita gunakan dimasukkan di Google sama persis di nomor 3 bisnis. Ada kata kuncinya, kompetitornya sama screenshotnya. Ini 2 aja. Terus nomor 4 kelebihan dan kekurangan kata kunci. Nah, ini sama juga, sama persis di nomor 4. Ini kata kuncinya LSP sekarang marketing. Jadi jumlah volumenya juga kelebihan dan kekurangannya pasti beda ya. Oke. Volume pencarian, tren kata kunci, tingkat persaingan, biaya iklan, itu kategorinya sama semua. Cuman nanti hasilnya disesuaikan, dia masuk kelebihan atau kekurangan gitu aja. Oke, terus nah ini screenshotnya ya, ini ada volume dan biaya iklan. Ini hasil tingkat persaingannya. Ini tren pencarian. Terus ini traffic kompetitor. Oke, jadi cukup 4 ya. Bahkan yang keyword golden ratio sama biaya iklan tuh nggak apa-apa, rata-rata biaya iklan nggak apa-apa, tapi minimal 4 ini tampil. Oke, terus nomor 5 tren ya. Jadi kata kunci yang kita gunakan tadi di nomor 5 yang akan kita gunakan dimasuk tren dan wilayah pencarian. Oke. Dimasukkan, dikasih hasil analisanya. Oke. Itu nomor 5. Nomor 6 traffic sosial media. Yang di screenshot 2 dari Plank sama dari insight dashboard profesional. Dari insightnya langsung Instagram ya, itu di screenshot. Yang profile ya, bukan insight postingan ya. Ini insight profilnya. Oke. Dan dikasih hasil analisanya. Nah. Oke. Nah, untuk analisa data bisnisku itu sama persis nomor 6. Sama persis sama assessment bisnis 1 sampai 6. Cuman bedanya dikasih bisnisku, bukan bisnisnya LSP. Oke. Mungkin itu ada yang ditanya. Untuk rekaman Yum kemarin diupload sudah. Mbak Dita, sudah diupload belum ya Mbak Dita ya? Mas, kalau belum. Kalau insight itu nggak kliknya di mana ya? Bisa Instagramnya akun Instagram kita sendiri. harus bisnis Bu. Oh, harus bisnis. Iya. Oke, iya. Kalau belum bisnis, buat baru aja Bu, buat baru yang buat tugas, khusus tugas, terus disesuaikan nama sama produk yang untuk tugas ini, terus di screenshot. Oh, enggak. Enggak. Besok Oke. semua. Oke. Jadi sosial media sama websitenya besok. Halo Mbak Dita. Ada lagi yang ditanyakan? Maksudnya bisnis berarti Instagramnya harus
perusahaan saya Kak. Nggak apa-apa. Websitenya dipakai nggak apa-apa. Minta kebetulan saya juga nggak apa-apa. Mau bisnisnya orang tua juga nggak apa-apa, saudara juga nggak apa-apa. Ini untuk portofolio ya. Kalau ada bisnis di rumah atau bisnisnya orang tua atau bisnis diri, bisnis kakak atau saudara, kalau belum dibuat testimoni nggak apa-apa, buat portofolio untuk tugas pelatihan digital marketing ini nggak apa-apa. Ada atau baru buat sekarang nggak apa-apa? Baru buat nggak apa-apa, yang sudah ada juga nggak apa-apa. Oke, ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Saya tutup ya. Saya lanjutkan ke Google Profile Business. Jadi nanti ngumpulkannya di bisnisku itu nunggu selesai dulu ya, nunggu selesai pelatihan website sama sosial media sampai dapat screenshotnya statistik website sama insightnya sosial media Instagram. Tapi kalau sudah punya sosmednya ya bisa langsung tampilkan. Berarti tinggal nunggu websitenya. Kalau websitenya sudah punya juga kayak tadi perusahaan juga tampilkan juga nggak apa-apa. Berarti tinggal tempel aja, tinggal langsung diupload. Oke, itu untuk analisa data bisnisku. Kita lanjut ke optimasi bisnis di bagian 3, yaitu buatlah listing bisnis lokal. Teman-teman di sini sudah pada buat akun Google Profile Bisnis belum ya? Belum pada buat. Jadi gini, Google Profile Bisnis tuh ini jual baju terdekat ya. Jadi teman-teman pernah dengar atau pernah tahu ya, atau teman-teman sendiri jadi bisnis sangat bagus untuk bisnis lokal. Oke. Untuk menandai bisnis dia di Google Maps. Oke. Nah, ini adalah Google Profile Bisnis. Belum Pak, belum paham betul. Belum punya bisnis. Ya benar, jadi teman-teman bisa daftar terlebih dahulu, bisa membuat akun. Dan untuk daftar akun tuh macam-macam ya verifikasinya nanti. Ada yang bisa langsung diverifikasi, ada yang nunggu beberapa hari atau bahkan sampai 1 bulan 2 bulan ya baru nanti aktif atau tidak. Oke. Jadi buatnya di sini. Ketik aja Google Profile Business.
share screen-nya nggak? Share screen-nya nggak ikut. Oke. Share screen-nya kenapa nggak ikut ya? Nah, jadi Google Profile Business tuh ini ikut ya. Ini Google ya. Tadi saya ulangi lagi ya, jual baju terdekat. Jadi nanti akan ditampilkan oleh Google itu ini toko-toko yang di atas diri ini. Ini adalah Google Profile Business. Oke. Atau pembuatannya bisa diketikkan Google Profile Business. Ini tinggal di pola sekarang. Gambarnya nggak ada ya, Mas? Bentar ya, tak carikan yang pembuatan akun. Saya tutor lewat PowerPoint ya. Jadi ini pembuatan akunnya. Tadi sudah saya share linknya. Nah, sudah? Sudah muncul nggak? Sudah, Pak. Link yang saya share di chat itu sama ya tampilannya. Pilih kelola sekarang. Nah, masukkan akun emailnya. Terus masukkan nama tokonya di sini. Nama toko sesuai dengan produknya ya, nama tokonya. Oke, terus pilih toko lokal. Kalau sudah toko lokal, masukkan kategori bisnis. Kategori bisnis ini tinggal kita pilih aja ya.
itu sudah ditentukan, kita tinggal masukkan kata kuncinya, toko apa, toko makanan, toko baju, apa toko apa, nanti ada di situ, atau jasa, jasa apa itu. Nanti kita tinggal pilih aja untuk kategorinya. Oke, terus selanjutnya masukkan alamat bisnisnya. Nama bisnis harus sama dengan tugas product knowledge. Kalau bisa sama, itu juga bisa diedit nama bisnis. Oke, nama bisnis, kategori bisnis, terus alamatnya sesuai dengan alamat rumah masing-masing nggak apa-apa, atau kalau sudah punya toko atau kontrakan itu bisa dimasukkan alamatnya. Oke. Terus jangan lupa diisikan kontaknya ya, kontak yang ada yang aktif ya, nomornya yang aktif, jangan aktif ya saja, tapi aktif nomornya nanti, karena verifikasinya lewat SMS, kadang lewat SMS. Terus situs webnya ini dikosongi dulu, situs webnya dikosongi, yang penting nomor HP-nya dulu dimasukkan. Oke. Setelah masukkan nomor HP, kita notifnya dicentang semua ya. Ada 2 kalau sekarang, dicentang semua notifnya. Kalau milih verifikasi seperti ini, pilih yang SMS. Tapi ada juga yang langsung otomatis dia verifikasi. Terus kalau video hanya menampilkan video, nggak ada pilihannya, pilih yang opsi lainnya. Opsi lainnya nanti pilih verifikasi nanti, karena kalau video nanti kita disuruh video dari depan rumah kita sampai ke belakang, itu ada benar-benar ada tokonya atau tidak. Oke. Pilih verifikasi. Oke. Sudah masukkan jam buka toko jam 9 pagi sampai 9 malam. Dari Senin sampai Sabtu buka, Minggu libur. Oke, jadi full ya nih. Kalau boleh diisi manual atau bantuan ChatGPT, boleh, silakan. Tinggal masukkan prompt. Boleh AI, boleh, atau mau buat sendiri boleh.
Oke, terus tambahkan foto. Kalau sudah nanti size-nya beda ya, jadi harus banyak foto yang di-download ya. Nggak cuma satu aja, karena nanti size-nya belum tentu sesuai dengan ukuran dari profil bisnis yang di-download di Google. Tapi kalau buat sendiri biasanya dia udah ukurannya udah besar size-nya. Sorry Mas, baru sampai cara verifikasi tadi milih apa ya? Yang SMS ya? Pilih yang SMS. Kok adanya video bisnis? Nah, itu dipilih opsi lain aja. Verifikasi nanti. Ada nggak? Gak ada Mas. Kalau sudah buat apakah belum? Nggak usah, kayak yang udah punya nggak usah buat lagi ya. Kalau yang sudah punya nggak usah buat lagi. Itu di skip nggak bisa, Mbak. Diverifikasi nanti nggak bisa. Gak bisa. Di opsi lain, boleh screenshot Coba Mas diulang dari awal yang lokasi. nih. Lokasinya disesuaikan ya titiknya ya. Nanti kan suruh habis ngisi alamat, terus nanti disuruh titik lokasi kan. Lokasinya disesuaikan. Terus setelah itu kontaknya diisi nomornya. Diganti ini nanti ya untuk ngedit profil nanti ya. Oke, nanti bisa diedit nomor teleponnya. Untuk pertanyaan apa Anda menyediakan Oke. pengantaran itu apa Mas? Jasanya apa? Kopi, Dikasih minuman. dika lah mbaknya mau nganter nggak? Kalau mau nganter ya dikasih ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau kopi kayaknya nggak perlu ya, nggak perlu nganter ya biar dia datang ya. Oke. Verifikasinya sudah berarti. Mas saya sudah ada bisnis punya saudara saya sudah ada nomor teleponnya. Oh sudah ada bisnis. Kalau sudah ada bisnis masuknya bukan yang ini ya, yang kelola ya, tapi dia login. Jadi kalau yang punya bisnis yang sudah punya Google Profile bisnis, oke. Bukan masuk yang di sini ya, bukan yang masuk dikelola, tapi langsung ketik aja bisnisku.
bukan yang masuk di Google Profile Bisnis, tapi masuk langsung yang di sini. Ini kan. Nah, ini tinggal pilih aja. Kan ada 6 bisnis. 1, 2, 3, 4, 5 bisnis. Ini tinggal dioptimasi aja. Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini nanti. Oke. Deskripsi, foto. Nah, ini lewati ya. Kalau ada klaim kredit iklan gratis, dilewati dulu aja. Terus nanti akan muncul hasil edit Anda akan terlihat setelah Anda terverifikasi. Ini kalau yang verifikasinya nanti. Tapi kalau ini tidak terlihat secara publik, ini verifikasi ya, nunggu verifikasi dulu. Tapi kalau yang sudah terverifikasi, dia akan centang biru di sini di profilnya seperti ini. Ini berarti bisnisnya bisa dilihat semua orang. Kalau ini masih kita sendiri ya, belum bisa publik. Jadi masih kita sendiri, nunggu verifikasi dulu. Ini ada tulisannya nih di sini. Kita yang melihat masih kita sendiri. Kalau verifikasi nanti, tapi kalau sudah terverifikasi berarti langsung seperti ini bisnis Anda di Google. Sudah ya? Sudah semua? Oke. Sudah jadi semua akunnya? Ini berarti nunggu 5 hari baru terlihat, Mas. Ditunggu aja 5 hari.
Tapi untuk pengumpulan tugasnya bisa langsung dikumpulkan nanti ya, nggak perlu dibantu, langsung screenshot aja nanti. Oke, oke, sudah jadi semua. Untuk skip aja, pakai yang domain gratisan aja, yang Google Profile Business. 3 soal tugas itu jawabannya digabungkan jadi satu file PDF ya Pak? Iya benar. Oke, sudah ya? Sudah semua akunnya? Screenshotnya bagian itu, Mas. Bentar. Nanti untuk tugasnya nanti ya. Oke, ini mau saya jelaskan sedikit ya tentang Google Profile Business. Ini sudah semua ya? Oke, nah ini nunggu. Oke, jadi tadi ya ada dua ya, nanti bisnisnya yang belum verifikasi sama yang sudah terverifikasi.
Oke, kalau terverifikasi nanti centang biru, kalau belum nanti ada tulisannya ya. Profil Anda akan menunggu. Iya betul. Betul. Jadi kita nunggu untuk verifikasi. Jadi ada tulisannya tidak terlihat secara publik. Oke, ini yang terverifikasi seperti ini. Nah, untuk edit profilnya tadi ada yang udah punya bisnis tapi nomornya ganti. Oke, ini bisa diedit di sini. Di edit profile. Jadi semua yang kita kasihkan tadi itu bisa diedit semua, diedit profile. Oke, di sini ya. Kalau mau ganti nama bisnis bisa diganti di edit profile. Oke. Oke, itu untuk edit profile. Terus jangan lupa baca ulasan sama dibalas. Optimasi ya ini ya. Nah, terus foto, ini foto juga dilengkapi ya sesuai dengan produknya. Tambahkan logo, sampul, foto-foto penguploadan tuh bisa ditambahkan nanti. Nah, bisa dipercantik lagi ya profilnya. Terus ada postingan ini, tugas dari optimasi bisnis di nomor 3 itu kita disuruh diminta untuk memposting dengan kata kunci ini, sertifikasi digital marketing dan lembaga profesi. Oke. Untuk Google Profile Business itu untuk postingan itu bisa di sini, postingan. Tambahkan postingan. Nah, deskripsinya ditambahkan ini ya, kata kunci yang diminta ya. Kata kunci yang diminta ini tugasnya. Oke. Dan tambahkan, nah ini bisa tambahkan gini. Nah, boleh seperti ini saja, sama ditambahkan foto produknya. Gini. Nah, boleh langsung seperti ini atau boleh ditambahkan seperti ini. Ditambahkan caption dari produknya kita, terus di bawahnya di sini dikasihkan kata kuncinya, itu boleh. Terus ditambahkan foto. Oke, jadi seperti ini. Belum bisa diklik postingannya, harus verifikasi. Ya, itu yang sudah terverifikasi, untuk postingan yang sudah terverifikasi ya. Tapi yang belum terverifikasi nggak usah posting, nggak apa-apa. Yang penting nanti screenshot dari akun yang terlihat tadi, tidak terlihat secara publik tadi. Oke. Yang terpenting itu kalau yang belum terverifikasi. Tapi kalau yang sudah terverifikasi bisa ditambahkan postingan. Oke. Ya. Terus di post. Nah, seperti ini. Oke. Terus terakhir minta ulasan. Nah, untuk optimasi Google Profile Business ya. Ini sama kayak sosmed biasa sih.
meminta dinilai ya. Kan sekarang untuk akun-akun bisnis kan suruh review ya, suruh menilai, ngasih bintang sama komen. Oke. Jadi nanti semakin bagus komen dan bintangnya, nanti akan ditampilkan di sini. Nah, di 3 ini. Jadi kunjungan, bintang, sama komen terbanyaknya pasti akan dinaikkan di sini. Nah, itu untuk optimasi. Nah, untuk tugasnya kita tinggal screenshot, kita buka Word baru, tinggal buka Word baru, tugasnya cukup ini aja. Nah, untuk pengumpulan tugasnya cukup ini di nomor 3 ya, karena di nomor 1 nanti website, nomor 2 sosial media, ini IG atau FB atau TikTok juga apa-apa, sosmednya bebas ya. Terus di sini GMB. Nah, ini pengumpulan nomor 3 ya, GMB ya. Terus dikasihkan linknya ini ya, langsung ini di copy aja, copy. Yang diposting yang sudah posting maupun yang belum itu di copy aja seperti ini. Jadi pengumpulannya sama ya. Oke. Nah, jadi nanti pengumpulannya seperti ini. Ini nanti website juga sama, link sama gambar SS ya. Ini juga sama nanti. Sosmednya juga sama, link sama SS. Oke, jadi pengumpulan tugasnya sama persis seperti ini ya nanti. Yang sudah terverifikasi maupun yang belum verifikasi. Bedanya kalau verifikasi bisa ditambahkan postingan ya. Kalau yang belum verifikasi ya bisa postingan. Terus kalau foto profil itu kan sama semua ya. Yang belum sama yang sudah itu kayaknya bisa diedit. Kalau diedit nunggu verifikasi juga sih kayak profil.
Kalau komennya banyak bisa tampil di halaman satu pencarian ya Kak. Komen mengaruhi juga ya. Ya salah satunya mengaruh ya, rate-nya ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk Google Profile Business? Dari pembuatan akun, optimasi sampai pengumpulan tugas. Berarti habis ini dikumpulin yang tugas itu dulu, Mas. Oh nggak usah dikumpulin dulu, di save aja dulu. Ngumpulinnya nanti kalau sudah eh, semua aja, website sama sosial media. Ini sementara di save dulu, jangan dikumpulin. Ya, kalau yang pakai punyanya perusahaan harus eh, login emailnya perusahaan dulu ya, yang bikin akunnya ini. Jadi screenshotnya yang ini ya, jangan jangan ini ya. Kalau beda user kan gini. Bentar. Nah, kalau orang lain ngakses itu seperti ini tampilannya. Jadi screenshotnya jangan ini ya, jangan ini. Tapi tampilkan screenshot yang bentar nanti enggak. Jadi kalau orang lain lihat bisnis kita di Google itu seperti ini. Nah ini jangan di screenshot ya, ini nggak usah di screenshot. Yang di screenshot yang ini, yang milik kita sendiri ya ini ya. Jadi ada dashboardnya. Kalau kita yang akses itu ada dashboardnya. Tapi kalau orang lain ngakses itu nggak terlihat dashboardnya. Jadi yang dikumpulkan tugasnya yang ada dashboardnya ini. Yang kita bisa ngedit ya. Kalau yang user itu nggak bisa, tetapi nggak bisa ngedit profilnya. Intinya. Solusinya gini, kalau punyanya perusahaan bisa minta tolong screenshotkan. Nah ini kalau nggak ada ngakses ke sana, lebih baik buat aja baru. Soalnya nanti waktu ditanya Google Profile Business pasti akan disuruh login sendiri. Jadi kita menunjukkan bahwa itu kita bisa mengakses meskipun punyanya perusahaan, tapi yang penting kita bisa mengaksesnya. Tapi kalau tidak ada kewenangan untuk mengakses punyanya perusahaan, mending lebih baik buat sendiri aja. Pak, izin tanya. Suara saya Iya. ya. Kalau tempat usahaku itu ada nama sendiri dari Google Maps gitu Pak, kan ada
tempat saran edit ya untuk mengakuisisi kalau itu bisnis kita. Tapi namanya beda itu nggak Itu di apa-apa. skip aja, Bisa dari Google. tidak satupun, bisnis tidak satupun. Maksudnya Kak, Pak, tadi waktu buat kan, belum buat. Maksudnya ini tempat usaha saya udah ada sendiri di Google Maps gitu dengan nama yang berbeda. oh dengan buat sendiri itu bisa pindah alamat sendiri gak apa-apa, pindahnya beda alamat ya, beda alamat tuh gak apa-apa. Kalau yang buat sendiri kalau bisa alamatnya sendiri. Soalnya nanti kan itu dipakai sendiri ya. Siapa tahu nanti punya perusahaan sendiri jadi itu bisa dipakai. Kalau yang buat sendiri. Jadi kita tinggal ngedit aja. Ya ini di bagian sarankan edit kan ada pertanyaan pemilik bisnis ini gitu Pak. Itu saya langsung klik mengakui gitu loh Pak. Soalnya itu udah ada sendiri dari Google-nya. Kalau mengakui jangan, kalau bisa yang di bawahnya ada keterangan di bawahnya bukan bisnis saya gitu kan. Dia Jadi benar-benar buat sendiri. klaim bisnis ini itu Pak. Itu benar itu. Jangan akuisisi, jangan akuisisi. Meskipun nama bisnis sama alamatnya sama itu jangan diakuisisi. Kalau buat baru ya, kalau buat baru jangan akuisisi. Jadi minta opsi lain yang bisnis lain. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin ini ada. Kayak tidak terlihat oleh publik ini ya, nggak apa-apa, yang penting ini screenshotkan aja. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yang nomor 3 link apa yang dicantumkan? Ini link GMB yang tadi. Ini tinggal copy di sini tadi ya.
Ini tinggal di copy aja ya atasnya ya. Link di atasnya itu di copy aja, di copy terus di paste di sini tadi. Nah, di paste di sini. Oke, siap Pak, terima kasih. Jadi ini ada nanti link sosmed di nomor 2, terus ini link website. Oke. Oke, itu ya. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan. Kalau masih ada kesulitan bisa tanya admin Mbak Dita di grup atau tanya saya langsung boleh. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wa'al. Cukup banyak yang bertanya ya Mas hari ini. Oke. Tugasnya apa saja ya Kak untuk malam? Tugasnya tadi ya, yang GMB bisa langsung dikumpulkan. Yang GMB bisa langsung di screenshot. Tapi jangan dikumpulkan dulu ya, maaf, jangan dikumpulkan dulu, nunggu pelatihan sosmed sama website. Terus untuk yang bisnisku, analisa data bisnisku tadi juga sama, nunggu sosmed sama nunggu website. Jadi nggak bisa dikumpulkan sekarang ya, tapi bisa dicicil itu yang kata kunci, terus eh, persaingan, tren itu bisa dicicil dulu ya. Yang produk knowledge dikerjakan mandiri saja ya. Oh, ditanggapi nggak Mas Sofyan terkait yang produknya? Di mana? Yang product knowledge dikerjakan mandiri saja ya, yang di Google. Ya, yang jadi sendiri-sendiri ya, nanti pengumpulannya yang classroom. Bisnisku itu ada 3 ya. Product knowledge, bisnisku sama nanti optimasi. Strategi optimasi ya Mas Joko. Iya. Boleh sambil mengisi presensi. Mau tanya Mbak, yang recording Zoom 2 hari yang lalu itu udah di-upload atau belum? Sudah boleh diakses di LMS Kampus Digital sesuai yang tutup.
absennya nggak bisa, Mbak. Hmm? Nggak bisa. Ya, udah bisa. Bentar, bentar, cek dulu. Teman-teman ada yang terkendala untuk akses record Zoom atau memang belum sempat akses? Oh, sinyalnya. Sinyalnya bagus. Untuk presensi mungkin nanti akan di-share di frekuensi ya. Kita cukupkan untuk malam ini. Besok masuk ke materi yang keempat, itu website ya, WordPress. Besok ketemu dengan Mas Satria. Lanjut konten marketing, lanjut nanti pertemuan terakhir sosial media sama strategi optimasi. Kita cukupkan untuk malam ini. Mohon maafkan referensi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.